Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sekolah umum dan madrasah di Indonesia itu kok kayak jalan sendiri-sendiri, di dua jalur yang beda? Nah, jawabannya itu ada di masa lalu kita dalam sebuah kisah tentang dua sistem sekolah di bawah satu bangsa pada zaman kolonial. Oke, kita mulai dari sini. Lihat tulisan ini. Dilarang masuk anjing dan pribumi. Ini bukan cuma sekedar tulisan di depan kolam renang atau klub hiburan zaman itu loh. Semangat diskriminasi inilah yang juga jadi tembok raksasa yang menutup gerbang utama pengetahuan bagi bangsa kita. Terus, pertanyaannya jadi gini, kalau pintu utamanya digembok rapat-rapat, gimana dong cara kita masuk? Ternyata jawabannya itu bukan dengan mendobrak paksa, tapi dengan bikin pintu sendiri. Inilah kisah perlawanan lewat ilmu. Nah, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana sih dua dunia pendidikan ini. Terus, kita intip kelas-kelas zaman kolonial. Lanjut, kita lihat gimana sekolah Islam bertahan, bahkan melawan. Kita juga bakal kenalan sama pahlawan-pahlawan pendidikan perempuan. Dan terakhir, kita tarik benang merahnya. Apa sih warisannya buat kita hari ini? Oke, kita mulai bagian pertama. Jadi, coba bayangin, di satu negara ada dua jalan tol pendidikan. Keduanya berjalan bareng, tapi sama sekali nggak setara. Ini adalah dua jalan yang menentukan nasib generasi masa depan dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke jalur resminya yang dibikin sama pemerintah kolonial. Sebenarnya, buat apa sih mereka bikin sekolah? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi tujuan utamanya apa? Ternyata bukan buat bikin kita pinter-pinter banget. Enggak, tujuannya simpel dan pragmatis banget. Mereka butuh pegawai rendahan, juru tulis, mantri, orang-orang yang bisa menjalankan perintah tanpa banyak tanya. Makanya sistemnya sengaja dibikin berlapis-lapis. Ada sekolah buat orang Eropa, buat bangsawan pribumi, dan buat rakyat biasa. Tujuannya, biar yang di bawah, ya tetap di bawah. Dan sengaja mayoritas rakyat dibiarin nggak bisa baca tulis. Dan ini nih bukti paling jelas diskriminasi di dalam sistemnya. Lihat deh, kalau kamu orang Eropa atau bangsawan terpilih, dari EIS 7 tahun langsung lanjut ke HBS 5 tahun. Total 12 tahun, beres. Tapi kalau kamu pribumi, meskipun punya hak istimewa, jalurnya dipanjangin. Hias 7 tahun, terus ke Mulo 3 tahun, baru ke AMS 3 tahun. Totalnya 13 tahun. Selisih 1 tahun ini bukan karena kurikulumnya lebih bagus, bukan. Ini disengaja. Ini cara sistematis buat ngerem laju kemajuan orang-orang pribumi. Dan hasilnya, setelah ratusan tahun sistem ini berjalan, 90%. Angka yang luar biasa kan? Pas kita merdeka, 9 dari 10 orang di negeri ini buta huruf. Ini bukan berarti sistem mereka gagal loh. Justru sebaliknya. Ini bukti sistem mereka berhasil. Berhasil membatasi ilmu pengetahuan cuma buat segelintir orang. Tapi namanya juga bangsa pejuang kan? Di mana ada tekanan, di situ pasti ada perlawanan. Uniknya, perlawanan ini nggak datang dari parlemen atau medan perang. Perlawanan ini muncul dari tempat-tempat ngaji, dari surau, dari pesantren. Sekolah-sekolah tradisional inilah yang justru bertransformasi jadi benteng perlawanan intelektual. Nah, disinilah kelihatan banget bedanya. Bagaikan langit dan bumi. Sekolah kolonial itu tujuannya duniawi banget, mencetak pegawai yang loyal. Udah, itu aja. Sementara pesantren, tujuannya jauh lebih dalam, mencetak ulama, pemimpin masyarakat, orang yang jadi panutan moral. Jadi outputnya jelas beda, manusia yang dihasilkan pun jadi beda. Dan lihat deh di awal abad ke-20, kayak ada ledakan inovasi. Tiba-tiba muncul madrasah-madrasah modern. Mereka mulai pakai meja, kursi, papan tulis, hal-hal yang modern. Tapi isinya, jiwanya tetap jiwa bangsa. Kurikulumnya itu campuran keren antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang paling penting, ini bukan proyek pemerintah. Ini murni gerakan dari bawah. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah kolonial lihat ini semua, ya jelas panik dong. Mereka mikir, wah bahaya ini. Guru-guru yang ngajar di luar kontrol kita bisa-bisa nanemin bibit-bibit kemerdekaan. Makanya mereka keluarin aturan namanya guru ordonansi. Ini semacam surat izin mengajar versi kolonial. Tujuannya buat ngontrol siapa yang boleh ngajar dan apa yang diajarin. Intinya, ini cara mereka buat memadamkan api perlawanan sebelum jadi kebakaran besar. Oke, ceritanya makin kompleks. Karena di tengah perjuangan melawan penjajah, ada perjuangan lain yang seringkali nggak terlihat. Perjuangan kaum perempuan. Musuh mereka ada dua, kolonialisme di luar dan tradisi yang membelenggu di dalam. Ini kisah para pahlawan pendidikan perempuan. Kita punya dua tokoh luar biasa nih di sini.
Kartini dan Dewi Sartika. Keduanya punya tujuan yang sama, tapi caranya beda. Kartini itu berjuang lewat pena, lewat surat-suratnya yang mengguncang dunia. Idenya besar, perempuan cerdas itu kunci bangsa yang hebat. Nah, kalau Dewi Sartika, beliau ini eksekutor di lapangan. Nggak pakai lama, beliau langsung bangun sekolah istri. Ngajarin perempuan skill praktis biar bisa mandiri. Jadi, yang satu menanam gagasan, yang satu lagi langsung memanen aksi. Dua-duanya sama hebatnya. Dan kutipan dari Kartini ini, wah, ini intisarinya. Dari tangan perempuanlah, anak-anak pertama kali belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Dalam banget kan? Buat dia, mendidik satu perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi. Karena ibulah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebuah visi yang benar-benar melampaui zamannya. Nah, setelah kita lihat semua perjalanan tadi, pertanyaannya sekarang, apa sih warisannya buat kita? Gimana sejarah yang terbelah ini masih terasa efeknya sampai hari ini? Yuk kita simpulkan. Setidaknya ada 3 gema dari masa lalu yang masih kencang banget bunyinya. Pertama, perdebatan soal sekolah umum versus sekolah agama yang gak ada habisnya. Ya, akarnya dari sini. Kedua, semangat kalau pendidikan itu adalah senjata pembebasan, itu udah jadi DNA perjuangan bangsa kita. Dan yang ketiga, setiap perempuan di Indonesia yang sekarang bisa sekolah tinggi, bisa jadi apa aja yang mereka mau, mereka semua berdiri di atas pundak para raksasa seperti Kartini dan Dewi Sartika. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Seberapa jauh sih gema dari dua dunia pendidikan ini masih membentuk cara kita berpikir, cara kita berdebat, dan bahkan struktur masyarakat kita sekarang? Nah, itu pertanyaan penting yang jawabannya ada di dalam diri kita semua.